guys, hari ini kita mau wawancara di Physical Base. General Sport. Ya. Perkenalkan dulu, saya Fitrian Turnajikman, NIM 724031. Saya Akhirda Ramantini, NIM 724004. Saya Abdul Malik Saputra dengan NIM 724001. Saya Aulia Tezakirani dengan NIM 724014. Saya Danar Alfian 72 4017. Stay tune, bye-bye. Selamat pagi Kak. Pagi. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa fisioterapi dari Stikes Dragorejo. Jadi kedatangan kita di sini ingin mewawancarai seputar klinik fisioterapi yang ada di sini. Sebelumnya dengan kakak siapa? Oke, perkenalkan saya Haria Purnabrata. Saya fisioterapi di Physical Base Semarang. Ya, terima kasih Kak. Yang pertama itu saya ingin bertanya, apa saja sih komponen infrastruktur klinik yang paling penting di klinik ini? Sebenarnya kalau ditanya klinik fisioterapi infrastrukturnya yang paling penting apa? Kalau menurut saya infrastruktur itu dibagi menjadi dua. Ada SDM, ada alat. Kalau kita punya alat yang mahal pun tanpa SDM yang memadai sama aja. Jadi kalau kita bicara infrastruktur harus saling melengkapi antara bisa itu modalitas, bisa itu alat gym maupun dengan SDM yang mumpuni. Sebenarnya kalau kita bicara pendidikan secara umum, semua SDM fisioterapi mau D3, teman-teman D3 maupun S1 profesi, saya bisa bilang hanya ranah pemahaman dan klinisnya aja yang berbeda. Tapi secara landasan teori, landasan materi seharusnya kita sama. Karena kalau ada yang berbeda berarti ada masalah. Karena kan basicnya semua sama, tetapi bagaimana nanti implementasinya saja di lahan. Mungkin itu sih. Oke, kemudian untuk merawat alat-alat yang ada di sini itu gimana ya Kak? Oke, kalau bicara perawatan yang pastinya ada validasi. Ya. Setiap alat, kalau di sini untuk alat modalitasnya kita punya US, kita punya TENS, kita ada cryoterapi, kita juga punya Hilton Recovery, air pump. Ya. Kalau untuk alat pendukung lainnya ya seperti bogym, bosu, terus dumbbell, ada leg press, terus segala macam itu ya perawatannya. Kalau cara perawatan yang penting klinik fisioterapi itu bersih gitu aja. Nah, kebersihannya perlu dijaga. Oke, kalau untuk teknis dan segala macam, ya kita tidak bisa mengambil ranah itu. Kalau terjadi kerusakan, ya kan memang sudah ada teknisinya yang akan mengurusinya. Tapi intinya alat yang ada di sini kita jaga kebersihannya, kita jaga perawatannya semampu dan sepengetahuan kita sebagai fisioterapi aja. Oke, kemudian untuk ada nggak sih tantangan yang dihadapi dalam mengelola infrastruktur di sini? Tantangan yang dihadapi sebenarnya hampir tidak ada, karena sebelum kita dipercayai untuk menjalankan klinik, pastinya kita sudah diberikan pemahaman bagaimana kita untuk bisa mengurus infrastruktur yang ada, dan pastinya kita juga sudah memahami sedikit-sedikit apa-apa aja sih yang sebenarnya perlu dikonsentrasikan dalam pembenahan maupun perawatan infrastruktur. Sebenarnya itu aja sih, nggak ada yang signifikan menjadi trouble, tuh nggak ada. Ya, baik, selanjutnya apa saja sih pelayanan yang ditawarkan oleh klinik kepada pasien? Oke, saya quote and quote saya ambil hanya di Physical Base. Kita tidak membahas di semua klinik ya, kita ambil di Physical Base. Kalau di Physical Base ini memang kita lebih terarah kepada sport terapinya. Bagaimana klinik sport terapi yang memiliki standar pelayanan, terutama untuk pasien-pasien yang mengalami cedera olahraga. Biarpun pada umumnya kami di sini juga banyak menerima kasus-kasus neuro seperti HNP ataupun low back pain, bahkan ada yang sudah menjalani post of diffusi pada cervical, lumbal ataupun sacrum. Jadi untuk pelayanan sendiri lebih kepada bagaimana kita bisa meningkatkan dan mencegah nyeri, atau yang jadi main problem dari sport terapi adalah pain kan. Bagaimana manajemen painnya ini bisa kita kendalikan.
Selanjutnya apa saja langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kepuasan pasien? Oke, yang pertama kalau kita bicara tentang kepuasan pasien di luar infrastruktur yang kita berikan adalah bagaimana kita bisa men-treat pasien agar nyaman. Apalagi kita tahu kalau kasus-kasus spot terapi yang dia post ACL, MCL, PCL itu paling cepat itu 8 sampai 12 bulan. Kadang ada yang lebih, ya kan? Dalam fase ini kan ada dibagi beberapa fase, pasti ada kejenuhan pada pasien. Nah, disinilah tugas seorang fisioterapi tetap mencapai target yang diinginkan, tapi bisa memodifikasi latihan agar tidak menimbulkan rasa bosan. Karena kalau kita bayangkan saja 8 bulan seorang pasien harus menjalani rutinitas itu seminggu 3 kali, seminggu 2 kali pasti akan boring ya. Jadi bagaimana kita sebagai fisioterapi itu harus mempunyai pandangan ke depan bagaimana sih membangun latihan dengan tujuan yang sama tapi tidak monoton. Mungkin itu sih. Untuk selanjutnya kebanyakan usia apa anak-anak remaja atau lansia yang datang di sini? Kita ambil range ya. Seingat saya usia paling muda yang kita tangani itu di atas 8 tahun karena kita sampai hari ini belum mengarah kepada pediatri karena mungkin sudah ada klinik yang berfokus kepada di sana. Jadi ya itu kembali kepada bahwanya kita adalah general dan sport terapi. Jadi terfokus kepada pemulihan cedera, persiapan, bahkan banyak pasien kita yang menjadikan physical base sebagai tempat persiapan mereka untuk half maraton ataupun event olahraga lainnya. Contohnya kita punya beberapa dokter spesialis dari Karyadi yang full treatment di sini untuk persiapan kayak besok Berlin Marathon sama Chicago Marathon di Amerika. Jadi kita fokus kepada situ saja sih, ranah sportnya aja. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya seperti bagaimana cara kerja klinik ini dalam membantu memulihkan kondisi fisik pasien mungkin dari awal terapi sampai akhir terapi mungkin. Oke, kalau kita bicara tentang SOP pelayanan pada pasien, pastinya physical base akan berbeda dengan rekan-rekan atau klinik-klinik lain karena setiap klinik punya landasannya masing-masing untuk menentukan SOP. Kalau di kita tetap yang pertama adalah pemeriksaan. Kenapa? Penguatan pada pemeriksaan, penentuan diagnosa adalah penentu bagaimana kita menentukan treatment. Jangan sampai kita terfokus hanya kepada treatment, tapi kita nggak tahu nih arah kita kemana, diagnosanya seperti apa. Kan diagnosa tidak lahir begitu saja, pastinya lewat pemeriksaan. Itu bisa tes spesifik ataupun ada tes pendukung. Contohnya saya ambil contoh ACL, kasus ACL. Kita kan diajari untuk bagaimana kita mengecek stek spesifik untuk ACL. Tapi dengan adanya bantuan hasil dari MRI, dari dokter ortopedi dan teman-teman radiologi, itu akan membantu kita dalam menentukan step by step latihan. Karena kalau kita sudah bicara ACL, mau itu yang pre-post sebelum operasi maupun post operation, pasti akan berbeda. Nah, kita punya ilmu untuk mengecek itu, tapi alangkah baiknya kalau ada pemeriksaan pendukung sehingga kita bisa menentukan diagnosanya seperti ini, grade berapa kondisinya, maka kita akan sesuaikan dengan latihan yang dibutuhkan gitu. Nanti pada akhirnya pasti evaluasi untuk naik ke step-step selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih Kak. Itu saja yang ingin kita tanyakan. Baik. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Nggak apa-apa, sama-sama. Kalau kita merepotkan. Enggak, santai aja. Mungkin kakaknya ada yang mau disampaikan, mungkin buat physical base atau untuk kita. Ya, untuk anak-anak semester baru yang baru menetas. Iya, baru menetas di fisioterapi nih Kak. Oke. Sedikit saja pesan yang saya sampaikan bahwasannya sebagai seorang fisioterapi tantangan kita ke depannya mungkin hari ini kita bertemu sebagai seorang fisioterapi dan mahasiswa, tapi 2-3 tahun ke depan kita adalah teman sejawat. Jadi
fokus kita kembali kepada apa yang disampaikan pimpinan pusat IFI, bahwasannya kita harus menjalin koordinasi antar fisioterapi yang paling utama. Yang kedua, bagaimana fisioterapi membangun kerjasama, berfokus kepada pasien sentris. Kita jangan pernah malu lagi untuk saling merujuk. Kalau memang itu bukan kompetensi kita, jangan sampai kita bahasanya terlalu mengambil alih segalanya, karena setiap manusia punya batas kemampuannya sendiri. Maka sekarang kita kembalikan kepada pasien sentris, bagaimana pasien menjadi pusat agar perbaikan kondisi fisiknya lebih baik. Mau itu kita nantinya pada akhirnya kita bisa merujuk ke gizi ataupun ke rekan-rekan dokter ataupun tenaga medis lainnya, itu adalah semata-mata tujuan kita adalah perbaikan kepada pasien. Dan terutama menjaga komunikasi sesama fisioterapi. Mau di rumah sakit, mau itu di klinik, mau itu home care, semua komunikasi harus dijalankan. Dan untuk teman-teman mahasiswa, jangan pernah ragu, jalani saja, karena fase ragu itu akan ada. Tapi jalani saja, karena sejatinya orang itu tidak akan mampu menjalankan semuanya tanpa dia mau berusaha. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kerjasamanya, Kak. Ya, sama-sama. Oke guys, kita sudah selesai wawancara. Terus habis ini stay tune video kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.